Permisi Mbak, sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nabila. Di sini saya akan melakukan konseling terkait keputihan. Nah, sebelumnya bisa perkenalkan namanya Mbak. Saya Mbak Giza. Umurnya berapa Mbak? 19 tahun. 19 tahun. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Nanti penggunaannya dilakukan sekitar 10 sampai 15 menit ya Mbak. Apa Mbak juga bersedia? Nah, sebelumnya di sini saya akan memberikan refleksnya Mbak. Ya. Apakah Mbak Giza ini sudah tahu terkait keputihan? Belum. Nah, baik, bisa dibuka dari yang pengertian terlebih dahulu. Ya. Baik, di sini sudah dijelaskan ya Mbak, bahwasanya keputihan itu merupakan sekresi vaginal abnormal pada wanita. Keputihan yang disebabkan infeksi ini biasanya disertai dengan rasa gatal di dalam vagina dan di sekitar bibir vagina. Nah, jika dibiarkan dan tidak ditangani, keputihan ini bisa menyebabkan infeksi Mbak. Nah, lalu bisa menimbulkan peradangan juga ke saluran kencing, sehingga menimbulkan rasa pedih saat buang air kecilnya. Seperti itu. Lalu untuk klasifikasinya sendiri ada keputihan yang normal dan keputihan abnormal. Nah, untuk Mbak Liza sendiri ini biasanya kalau keputihan itu dari segi warna, teksturnya itu seperti apa ya? Warnanya tuh bening, nggak bening, bening agak putih. Teksturnya apakah kental atau bagaimana? Biasanya sih kalau mau dapet doang ya, jadi warnanya teksturnya tuh agak kental tapi nggak kental banget. Oh iya. Baik. Di sini saya jelaskan terkait perbedaan antara keputihan yang normal dan abnormal ya Kak. Baik, untuk keputihan normal sendiri itu biasanya cairannya itu berwarna jernih, tidak kental, tidak berlebih juga saat pengeluarannya itu tidak berlebih, tidak disertai rasa nyeri, rasa gatal. Nah, yang normal ini biasanya terjadi menjelang menstruasi atau sesudah menstruasi seperti itu. Lalu apa bedanya dengan keputihan abnormal? Bedanya itu jika keputihan abnormal berwarna kuning kehijauan, bisa abu-abu gitu. Lalu teksturnya itu lebih kental dibanding keputihan normal. Nah, gulanya juga berlebih. Lalu sekarang penyebabnya. Ya, menurut Mbak Giza ini penyebab dari keputihan apa yang Mbak Giza ketahui kenapa keputihan? Kalau biasanya sih putihan tuh kalau di saya menjelang menstruasi kayak gitu. Lalu penyebabnya yang Mbak Giza ketahui apa sih? Kurang tahu sih. Nah, baik, saya jelaskan ya Mbak ya. Untuk penyebabnya ini bisa karena kurangnya perilaku menjaga kebersihan dari personal hygiene ya, dari kesehariannya itu bisa. Karena pola makan yang buruk, itu kan nutrisi sangat berpengaruh ya Mbak ya. Ya, lalu kelelahan, stres itu juga bisa, dan adanya benda asing seperti itu. Lalu kita lanjut untuk tentang gejala yang perlu diwaspadai. Nah, tadi kan untuk keputihan sendiri ada yang normal dan abnormal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang abnormal. Nah, keputihan yang abnormal itu bisa disertai rasa gatal. Rasa gatal yang timbul itu karena adanya jamur. Nah, lalu keputihannya berwarna kuning dan hijau. Karena kan yang normal itu yang bening ya Mbak ya. Nah, untuk yang berwarna kuning dan hijau ini biasanya karena penyakit kelamin. Seperti itu. Nah, lalu ada lagi keputihan berwarna abu dan berbau. Biasanya ini tanda menderita infeksi yang serius seperti itu. Nah, selanjutnya ada keputihan disertai demam. Karena kan kalau normalnya itu keputihan tanpa disertai demam ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya keputihan ini disertai demam, maka dia harus segera diperiksakan ke dokter. Karena takutnya kan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lalu keputihan disertai darah, keputihan disertai perdarahan ini apalagi setelah di luar menstruasi, nah ini bisa disebabkan karena infeksi gitu atau karena adanya kanker seperti itu. Lalu kira-kira bagaimana cara mencegahnya? Kalau dari Mbak Giza sendiri ini cara mencegahnya biasanya kalau keputihan itu Rajin bersih sih, rajin ganti daleman gitu-gitu. ya benar Mbak. Yang pertama itu menjaga kebersihan vagina, terus untuk
Mbak Giza sendiri biasanya memakai sabun atau produk-produk tertentu nggak untuk membersihkan area vagina? Kadang iya, kadang enggak. Itu juga jangan terlalu sering ya Mbak, bisa dihindari seperti itu. Lalu jaga area vagina tetap kering, gitu. Jangan dibiarkan keadaan pakaian dalamnya itu lembab, karena jika lembab itu menyebabkan keputihan. Ya, lalu gunakan yang pakaian dalamnya yang nyaman, tidak boleh kendur, tidak boleh kesempitan juga, seperti itu. Lalu hindari stres dan jaga pola makan. Nah, lalu nih keputihan yang abnormal ini bisa menyebabkan apa? Karena keputihan abnormal itu kan sangat berbahaya ya Mbak ya. Itu bisa menyebabkan misalnya ada infeksi dan peradangan pada organ reproduksi, bisa menyebabkan polip juga, bisa menyebabkan kemandulan. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Nah, seperti yang dijelaskan di lab, bahwasanya cara mengatasinya itu dengan menjaga daerah kewanitaan, itu yang paling penting ya. Lalu ada ini untuk setelah buang air kecil dan buang air besar, biasanya Mbak Ida ini kalau cebok dari arah depan ke belakang atau belakang ke depan? Depan ke belakang. Ya, itu sudah benar ya Mbak ya, karena yang benar memang dari depan ke belakang agar kotoran itu tidak kembali lagi seperti itu. Lalu untuk mengganti pakaian dalam biasanya sehari itu berapa kali? Bisa 3 sampai 4 kali. Jadi ini sudah baik ya Mbak Gita perilakunya, karena emang yang baik seperti itu gitu. Karena kan memang harus dihindari agar tidak basah ya. Lalu untuk saat menstruasi biasanya untuk mengganti pembalut itu berapa jam sekali? Enggak ngitung jamnya sih kalau aku. Tapi sering ya? Iya, sering. Baik, di sini yang bagus itu 4 jam sekali gitu kan. Kalau misalnya dirasa sudah tidak nyaman gitu, maka segera diganti karena takutnya bisa menimbulkan bakteri yang menyebabkan rasa gatal, kadang kan bisa sampai ada luka seperti itu. Nah, Linda dengan menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, gitu, tidak boleh banyak pikiran, karena itu perlu banget. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan nggak? Sejauh ini belum ada sih. Sejauh ini belum ada. Ini sudah paham nggak ya mengenai keputihan? Semoga ini dapat membantu agar Mbak Giza lebih paham lagi terkait keputihan. Bahkan remaja sekarang banyak yang terlalu menyepelekan hal ini begitu. Jadi sudah cukup ya Mbak ya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita mengucapkan berdoa bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Giza atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu ya Mbak.